Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Novita Suci Rahayu dengan NIM 21050460022. Yang kedua, Ayu Fajar Lestari dengan NIM 21050460024. Yang ketiga, Ikvina Kamalia dengan NIM 21050460027. Yang keempat, Dini Seviana dengan NIM 21050460028. Yang terhormat dan kami hormati Ibu Azizatur Rahma SSMA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kami. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, konsep dasar dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan yang terakhir, perbedaan hak asasi dan hak kewajiban sipil berdasarkan dalil Al-Quran. Pengertian hak asasi manusia. Mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi, di mana secara kodrati hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM sudah melekat dalam diri manusia, dan tidak ada satupun orang yang berhak mengganggu-gugat karena hak asasi manusia bagian dari anugerah Tuhan. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya, sehingga semestinya kita berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama. Dalam sudut pandang lainnya, hak asasi manusia atau yang disebut HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan dapat diabaikan. Menurut Bahdarjoh Anastasian, pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi manusia yang demikian itu merupakan pemahaman yang sangat umum bagi tanpa mereka yang membeda-bedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau sumbernya yang diperoleh oleh hak tersebut. Konsep dasar dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Jika diruntut jauh ke belakang, sesungguhnya wacana hak asasi manusia telah hidup bahkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser hak objektif dan hak subjektif. Ketika itu sudah dikenal dengan konsep hak, namun hak ini tidak melekat pada semua orang, melainkan hanya dimiliki sebagian orang sesuai status, kolektivitas, dan kelas. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia ini ditegakkan di dunia barat atau Eropa oleh John Locke, yaitu seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau naturales yang melekat pada setiap diri manusia atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu 1. Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang di dalamnya berisi pemberian jaminan atas beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan tersebut diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan kepada para bangsawan. 2. Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika,
yang disebut Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776 yang menjadikan Amerika Serikat menjadi negara merdeka. 3. Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration destroys the homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Dihasilkan oleh Revolusi Perancis yang di dalamnya memuat 3 hak: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt. 4 macam kebebasan itu meliputi 1. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. 3. Kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan hal yang sangat fundamental dari hak asasi kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. A. Definisi dan pengujian kesetaraan itu karena adanya perlakuan yang setara, di mana di segala situasi harus diberlakukan yang sama. Pada perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diberlakukan yang berbeda pula. B. Tindakan afirmatif atau diskriminasi positif. Munculnya masalah karena seseorang berada pada posisi yang berbeda, tetapi diperlakukan yang sama, yang jika dibiarkan, maka perbedaan ini akan terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk melakukan secara lebih pada kelompok tertentu yang tidak terwakili. 2. Prinsip diskriminasi pelanggaran terhadap diskriminasi adalah sesuatu yang penting dalam prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. A. Definisi dan pengujian diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang harusnya sama atau setara. B. Alasan diskriminasi. Deklarasi Universal HAM menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini yang lainnya. 3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Pada prinsipnya, di dalam hukum HAM internasional diakui bahwa negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dari kebebasan warganya, sehingga diasumsikan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan tersebut. Prinsip hak asasi manusia menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam aspek kehidupan. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera,
lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, hak untuk memperoleh keadilan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum. Perbedaan hak asasi, hak dan kewajiban sipil berdasarkan dalil Al-Quran. Hak asasi manusia sudah ada dari manusia dilahirkan. Dalam Islam, hak dibagi menjadi dua, yaitu hak manusia, hak al-insan, dan hak Allah, hak Allah. Hak Allah meliputi hak masyarakat atau hak umum. Dalam Islam, menghormati dan menjaga hak-hak individu sama pentingnya memelihara dan menjaga hak-hak masyarakat. Manusia memiliki hak kebebasan untuk hidup bersama dalam masyarakat. HAM dalam Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. HAM memiliki karakteristik dalam Islam maupun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Islam, hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan secara kodrat. Dalam UUD 1945 pun sama. Dalam bidang konsep materi muatan, dalam Islam, HAM tidak individual, liberalisme, dan tidak kolektif. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai ibadah dan selalu menjunjung tinggi nilai persamaan dan kebebasan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat. HAM dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, HAM tidak individual, liberalisme, dan tidak kolektif, ada keseimbangan hak dan kewajiban untuk terciptanya kehidupan harmonis dan berbangsa. Selalu menjunjung tinggi nilai persamaan dan kebebasan untuk mewujudkan keadilan. HAM menurut Islam adalah hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil hak asasi manusia dalam Islam, Konstitusi Undang-Undang Dasar mengenai hak asasi manusia salah satunya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.